Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bersama keluarga di rumah? Semoga sehat dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi yang cerah ini, kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la Baik, kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, macam-macam otot manusia. Yang kedua, membuat ide pokok, dan yang ketiga, menggambar cover. Dengan tujuan setelah selesai pembelajaran, kalian dapat menjelaskan macam-macam otot manusia, dan tujuan yang kedua kalian dapat menulis ide pokok, dan tujuan yang ketiga kalian dapat menggambar sebuah cover. Anak-anak amati gambar Pak Tani sedang mencangkul di sawah. Pak Tani mencangkul di sawah menggunakan tangan dan kaki, karena dalam tangan dan kaki terdapat alat gerak yaitu tulang dan otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk tangan dan kaki. Nah, masih ingatkah kalian alat gerak manusia ada berapa? Ada 2, yaitu tulang dan otot. Tahukah kalian anak-anak apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan organisme atau individu dapat bergerak. Jadi, otot alat gerak aktif bekerja sama dengan tulang atau alat gerak pasif sehingga menimbulkan suatu gerakan. Selanjutnya adalah fungsi otot pada manusia. 1. Melaksanakan kerja, contohnya berjalan, berlari, dan memegang. Fungsi kedua, menggerakkan jantung, dan fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam otot manusia. 1. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Selanjutnya, ciri-ciri otot polos. 1. Berbentuk gelendong. 2. Terletak pada organ dalam, maksudnya di dalam tubuh manusia. 3. Memiliki 1 inti sel di tengah. 4. Gerakannya lambat, mudah lelah. Dan yang kelima, tidak diperintah oleh otak. Jadi langsung bekerja dengan sendirinya tanpa kita sadari. Selanjutnya, macam otot yang kedua yakni otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan yang bekerja di bawah kesadaran. Maksudnya otot ini diperintah oleh otak. Seperti kaki berjalan, maka kaki akan berjalan. Kaki berlari akan berlari. Tangan memegang akan memegang, dan lain sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri otot lurik. 1. Berbentuk silindris, bergaris gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Mempunyai banyak inti sel berada di tepi. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ciri-ciri otot jantung: 1. Berbentuk silindris. 2. Mempunyai percabangan. 3. Terletak pada jantung. 4. Mempunyai 1 inti sel di tengah. Yang kelima,
bekerja terus-menerus tanpa kesadaran. Jadi otot jantung ini kerjanya tanpa kita sadari anak-anak ya, seperti otot polos tadi. Terus-menerus tidak akan istirahat. Jika otot jantung ini istirahat atau berhenti, maka kita akan meninggal. Anak-anak, untuk materi selanjutnya yakni membaca ada di dalam buku tematik kalian halaman 108 dan 109. Judulnya Otot Manusia. Paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Dan selanjutnya kalian baca paragraf kedua, ketiga, keempat, dan keenam dan tentukan ide pokoknya. Anak-anak, tentu kalian sering membaca beberapa buku. Ada buku bacaan, ada buku tematik, buku LKS, buku cerita rakyat, atau buku novel yang lain. Dalam buku tersebut terdapat sebuah gambar cover. Gambar cover dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gambar cover hitam putih. Simpel anak-anak ya. Gambarnya cuma ada judul dan pengarang saja. Setelah itu yang lain putih polos. Kemudian ada juga buku yang covernya penuh dengan warna ya. Jadi mulai dari gambarnya, judulnya, pengarangnya, semuanya dikasih sebuah warna. Demikian anak-anak paparan materi hari ini. Ada tugas yang harus dikerjakan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan otot? 2. Ada berapa macam otot itu? Sebutkan. 3. Apa fungsi otot bagi manusia? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Yang kelima, sebutkan ciri-ciri otot jantung. Tugas selanjutnya adalah kalian membaca bacaan di atas yang berjudul otot manusia, kemudian tentukan ide pokoknya setiap paragraf. Tugas yang terakhir adalah gambarlah salah satu cover buku hitam putih atau cover warna seperti contoh di atas. Demikian anak-anak pembelajaran di pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya, tema 1, subtema 2 pembelajaran ke-6, ada materi tentang macam-macam gerak otot, kemudian cara menjaga dan merawat otot, dan unsur-unsur cover serta ragam desain cover. Nah, anak-anak, ada pesan dari Bu Fida yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yakni selalu jaga kesehatan. Cuci tangan. Jika keluar rumah, memakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari pembelajaran di pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.